Oke, hai kawan viewers semua. Kali ini ketemu sama aku Zita di program Halo BK, Halo BK. BK, sahabat siswa. Sekarang di samping aku udah ada Pak Agus. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Pak, ya. Dan di sana juga ada Kak Haflea. Halo Kak. Halo. Kabar baik? Baik dong. Ya. Nah, sebelum kita masuk nih di topik Halo BK hari ini, aku mau ingetin dulu sama kawan VOS, buat jangan lupa di subscribe YouTube-nya VOS SMAN 1 Mojosari. Setelah itu di like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga buat dinyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, kita mau tanya-tanya dulu. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kalau sekarang ada Pak Agus. Saya mau tanya nih Bapak ya. Iya. Kita ini mau tanya-tanya tentang jalur masuk di perguruan tinggi negeri. Sebenarnya ada berapa sih Pak cara buat masuk ke perguruan tinggi negeri? Oke, terkait dengan jalur masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada banyak. Yang umum dan difasilitasi oleh sekolah itu ada 3. Yang pertama yaitu SNMPTN. SNMPTN ini adalah kita tahu bersama bahwasanya universitas negeri seluruh Indonesia difasilitasi oleh di SNMPTN. Yang kedua yaitu namanya SNMPN. Ini adalah politek untuk masuk ke politeknik negeri seluruh Indonesia. Misalnya kayak Polinema, PPNS, PENS dan seterusnya. Nah, yang ketiga yaitu SPAN PTKIN. Ini adalah jalur masuk ke perguruan tinggi Islam negeri. Ini seluruh Indonesia. Misalnya seperti UIN Surabaya, UIN Malang, UIN Jogja, UIN Jakarta, atau IAIN Tulungagung dan seterusnya. Itu jadi 3 yang utama. Ada beberapa jalur masuk lagi yang menggunakan rapot juga, itu yang diadakan oleh universitas secara mandiri. Misalnya kayak UI itu ada apa namanya? UI itu ada, terus UGM kayak PBU, terus Undip juga ada, UNS juga ada, IPB juga ada. Jadi banyak jalur masuk ke perguruan tinggi. Tinggal nanti anak-anak mau memanfaatkan apa itu. Iya Pak, terus tadi kan yang difasilitasi sekolah adalah Iya. SNMPTN gitu ya. Iya. Apa aja sih Pak kriteria untuk masuk ke dalam SNMPTN itu? Untuk kriteria masuk ke SNMPTN yang pertama Mbak Aflea harus lolos 40% dulu pemeringkatan di sekolah atau siswa yang eligible. Nanti sekolah mulai kemarin itu bisa melihat kuotanya untuk IPA berapa, IPS berapa. Untuk SMA di wilayah Mojokerto dan SMA Mojosari, karena akreditasinya rata-rata A, itu rata-rata 40%. 40% dari IPA, 40% dari IPS. Seperti itu. Setelah masuk ke siswa yang eligible, nanti sekolah akan mengupload nilai-nilai anak-anak secara keseluruhan, nanti baru memilih jurusan. Nah, memilih jurusan ini itu ya syaratnya yang pertama harus 2 universitas dan 2 program studi. Dan di antara 2 universitas ini harus ada di provinsi yang sekolah tempati, yaitu Jawa Timur, seperti itu. Nah itu kan tadi disinggung bahwa harus di dalam Jawa Timur. Misal saya ingin lintas provinsi ke daerah istimewa Yogyakarta gitu ya, ambil UGM, apa bisa Pak? Gitu. Oke, kalau misalnya Mbak Aflea pengen jurusan apa Mbak Aflea? Saya pengen akuntansi. Akuntansi, oke. Misalnya Mbak Aflea pengen jurusan akuntansi di UGM, Ya. itu bisa. Yang penting cuma milih 1 universitas dan 1 jurusan. Jadi misalnya Mbak Aflea pengen ke UGM jurusan akuntansi, maka bisa difasilitasi. Yang pilihan keduanya dikosongi. Jadi itu masih bisa, kemungkinan bisa diterima karena tidak menyalahi aturan. Itu. Nah terus itu Pak, banyak dari anak-anak kan teman-teman saya dan juga saya sendiri nilai dari semester 1 sampai semester 5 itu kan nggak selalu naik gitu ya. Iya. Turun itu boleh apa enggak sih Pak? Oke, terkait dengan nilai di rapot dari semester 1 sampai semester 5 itu boleh turun atau tidak, ya kita nggak tahu, nggak bisa apa ya,
nggak bisa nyiasati kan. Saya pernah melakukan sedikit penelitian terkait dengan anak-anak yang sudah diterima di perguruan tinggi yang kebetulan saat milihnya sama. Jadi di antara anak tersebut yang kebetulan diterima itu ada nilainya yang naik turun. Catatan saya, selama turunnya tidak lebih dari 4 atau 5 digit itu masih bisa diterima. Itu juga tergantung dengan mapelnya, pilihannya juga. Misalnya Mbak Amelia tadi akuntansi, ya nilai ekonomi diusahakan untuk grafiknya naik. Tapi kalau memang nggak bisa naik, kalaupun turun tidak apa-apa, tapi tidak boleh lebih dari 4 atau 5 digit seperti itu. Terus nilai apa saja sih Pak yang dimasukkan ke dalam SNMPTN itu tadi? Oke. Untuk pemeringkatan itu hanya 6 mapel saja, matematika wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalau IPA, fisika, kimia, biologi, kalau IPS, geografi, sosiologi sama ekonomi. Dari 6 mapel itu nanti di peringkat siswa-siswa yang eligible. Setelah ketemu siswa eligible, baru semua mapel dari semester 1 sampai semester 4 yang ada 5 yang ada di rapot semua di-upload di namanya yang PDSS. Jadi semua mapel kita upload di PDSS tersebut, kita store ke pusat. Jadi tidak ada mapel yang tersisa, yang tidak dimasukkan gitu. Saya mau masuk ke akuntansi Unair kan Pak. Nah, di akuntansi Unair itu alumni sebelumnya itu belum ada yang masuk lewat jalur SNMPTN, itu gimana sih? Apa track record dari alumni itu berpengaruh untuk SNMPTN? Oke. Kalau ngomong track record alumni, ini sebenarnya kriteria untuk diterima di SNMPTN itu tidak hanya ada faktor track record alumni. Jadi yang pertama yang ketika Mbak Amelia atau teman-teman yang lain pengen milih jurusan, itu dilihat dari nilainya dulu. Kalau nilainya bagus, kemungkinan besar diterima. Jadi kalau misalnya Mbak Amelia tadi pengen ke akuntansi UNER, dilihat dulu nilainya. Kalau nilainya bagus, walaupun tidak ada alumninya, tetap dipilih dulu. Karena kriteria yang pertama adalah kriteria nilai. Nilainya bagus, gas saja nggak apa-apa. Terus yang kedua, setelah nilai baru Mbak Amelia punya sertifikat nggak Mbak Amelia? Iya punya. Punya, oke. Banyak sertifikatnya? Ya lumayan lah ya. Lumayan nih, berapa ini? Saking banyaknya nggak bisa kehitung mungkin ya. Keren sekali. Ya, Kak, ya. Iya. Jadi kriteria yang kedua terkait dengan sertifikat tadi, sertifikat juara itu juga masuk kriteria penilaian. Tujuannya apa? Kalau nilainya Mbak Amelia, misalnya di tataran UNER jurusan akuntansi tadi dirasa sama dari sekolah-sekolah lain, lah inilah yang jadi tambahan nilai. Jadi sertifikat ini ada nilai plusnya, seperti itu. Setelah rapot, setelah sertifikat, baru track record dari sekolah dulu. Track record di sekolah SMA Mojosari, di UNER, itu seperti apa? Kalau sudah grafiknya bagus dari tahun ke tahun, alumninya walaupun lewat SBM, SNM, dan lain sebagainya itu bagus, kemungkinan juga ada nilai tambah. Dan setelah track record sekolah, baru track record alumni. Jadi jangan patah semangat kalau misalnya, waduh Pak, tidak ada alumni yang ada di jurusan tersebut, masa saya harus milih di universitas yang lain? Tidak, tapi gas saja nggak apa-apa, selama sampean pede untuk masuk ke sana. Nggak takut buat menjadi pendobrak pertama buat adik-adiknya ya Pak? Barangkali mungkin Mbak Amelia jadi pendobrak atau orang jalan untuk adik-adiknya nanti kan ya tambah alhamdulillah gitu ya. Adik-adiknya juga bakal seneng banget kalau udah didobrakin ya kan. Pak, aku mau tanya nih dulu. Kan ada beberapa jalur tadi sudah. Iya. Kalau seandainya ini kan ada nih beberapa teman-teman yang mungkin dari kondisi ekonomi kurang mampu, apakah ada jalur yang membantu juga buat masuk di perguruan tinggi negeri? Oke. Ini bukan jalur masuk, tapi ini adalah beasiswa. Jadi bagi kalian yang merasa ekonominya kurang dan sebagainya, jangan
patah semangat. Ada yang namanya beasiswa KIP kuliah. Kalau dulu namanya bidik misi, kalau sekarang namanya KIP kuliah. Ini diperuntukkan untuk anak-anak yang dari ekonomi lemah atau kurang mampu. Nanti jadi selama kuliah nanti anak-anak ini dibiayai oleh pemerintah dan dapat uang pesangon juga per bulannya. Jadi tidak usah khawatir masalah biaya. Yang penting zaman kuliah, belajar yang benar dan lain sebagainya, semua ditanggung sama pemerintah. Seperti itu. Jadi dan untuk pendaftarannya sendiri itu lewat websitenya KIP kuliah. Kalau nggak salah kipk.kemdikbud.go.id. Jadi nanti anak-anak silahkan daftar di website tersebut, itu memasukkan surat-surat dan lain sebagainya, semua banyak yang diupload di sana. Iya, seperti itu. Jadi buat kawan VOS yang mungkin nih ekonominya mungkin lemah atau misalkan kalian minder, gimana nih bayarnya besok-besok, jangan takut ya Pak, ada caranya juga buat dapat beasiswa. Iya, yang penting semangatnya untuk kuliah itu ada. Nah, tadi saya dengar poin kedua kriteria untuk penerimaan SNMPTN adalah sertifikat ya Pak. Nah, sertifikat yang relevan yang mungkin dilirik sama PTN itu yang gimana? Gitu. Sertifikat yang dilirik oleh universitas atau PTN itu yang pasti yang sesuai dengan kriterianya mereka yang juara. Yang pertama, entah juara 1, juara 2, juara 3, baik tingkat kabupaten, provinsi atau nasional. Seperti itu. Kalau misalnya Mbak Aflia punya banyak sertifikat, itu dibatasi cumaan Mbak. Jadi tidak bisa semuanya diupload, semuanya tidak bisa. Jadi maksimal 3 sertifikat terbaik yang Mbak Aflia punya. Kalau misalnya Mbak Aflia pernah juara OSN di tingkat kabupaten, provinsi atau nasional, itu bisa diupload. Atau mungkin bagi anak-anak yang mungkin punya hafalan juz 10 juz, 5 juz atau 30 juz, itu juga bisa diupload. Jadi itu juga ada fasilitas di mana anak-anak yang hafid itu juga difasilitasi oleh universitas, termasuk misalnya pernah juara lomba tilawah atau yang lain itu juga bisa. Jadi sertifikat yang sampean punya selama di SMA itu silakan dikeluarkan semua atau diupload semua. Ya harus jangan melihat tadi Mbak Aflia pengen jurusan akuntansi tapi saya itu punya sertifikat sepak bola Pak, kan nggak nyambung gitu ya. Nggak apa-apa diupload saja karena yang penting sampean selama SMA ini punya prestasi apa biar mereka yang menilai. Jadi jangan sampean ngerasa minder atau gimana. Saya kan misalnya saya punya 2 sertifikat yang saya bingung untuk melampirkan yang mana. Nah, saya itu pernah ikut lomba akuntansi dari Universitas Airlangganya sendiri, dan saya lolos sebagai semifinalis. Dan juga tahun 2021 kemarin saya lolos ke OSK, lolos ke provinsi. Tapi waktu di kabupaten saya hanya juara 4, jadi pesertanya ditulis hanya peserta bukan ditulis juara gitu kan ya. Nah, itu mending saya memasukkan yang mana Pak? Memasukkan yang semifinalis dari Unair atau memasukkan peserta dari KSK gitu. Oke. Kalau misalnya 2 pilihan ini, tadi kan katanya punya sertifikat banyak, yang lain itu sudah bagus semua, tinggal pilihannya tinggal 2 gitu ya. Menurut saya pribadi mending yang dari UNER, karena kebetulan Mbak Aflia pengen ke akuntansi UNER, jadi ini relevan dengan apa yang menjadi niat Mbak Aflia di UNER. Kenapa kok tidak OSK? Itu karena sertifikat tadi walaupun juara 4 tapi ditulis peserta. Jadi yang namanya sertifikat mau nggak mau ya juara, bukan yang peserta, seperti itu. Nah, kalau dalam KSNP provinsi kan saya juga sebagai peserta. Nah, itu berarti tetap mending yang
dari UNER itu tadi ya? Iya, enggak apa-apa yang UNER. Pokoknya jangan sampai peserta gitu. Iya, yang Kan itu memperlancar juga ya Pak, karena Iya. Kak Aflia ini mau masuk ke UNER, habis itu sertifikatnya juga dari UNER, jadi kemungkinan diliriknya besar gitu Iya, Pak. karena yang membuat soal-soalnya dan sebagainya ini kan pihak UNER Iya. langsung, bukan pihak lain gitu. Bisa, semoga bisa masuk gitu Iya, ya. amin ya. Amin. Nah, Nah. Pak, saya dengar-dengar nih Pak, ada portofolio itu apa sih Pak portofolio itu sebenarnya? Terkait dengan portofolio yang ada di SNMPTN dan SBM juga ada sebenarnya. Ini diperuntukkan untuk jurusan-jurusan tertentu. Jadi misalnya kayak jurusan seni, jurusan olahraga, jurusan desain interior atau desain komunikasi visual, ini diharuskan untuk melampirkan portofolio. Portofolionya itu sudah ada keterangannya di website biasanya, apa yang harus digambar atau apa yang harus direkam di kalau misalnya olahraga. Contohnya olahraga ini spesifikasinya apa? Karena olahraga kan banyak, misalnya olahraga futsal gitu ya. Nah, di video ini memperkenalkan diri, nama saya ABC, saya spesifikasi olahraga sepak bola, saya akan mempraktekkan teknik-teknik dasar. Jadi teknik dasar di sepak bola, jadi dribbling, terus passing, entah apa dan sebagainya, itu nanti divideokan dan itu diupload di websitenya baik SNM atau SBM nantinya. Jadi itu juga masuk kriteria penilaian ketika SNM dan SBM. Begitupun juga seni juga melampirkan 3 portofolio atau 3 gambar terbaiknya. Jadi ada gambar realis, ada gambar yang suasana pasar atau suasana kelas, itu sudah ada kriterianya di websitenya SNM dan SBM. Jadi itu portofolionya buat tertentu gitu ya Pak ya? Iya. Enggak semua jurusan buat Iya, bisa hanya masukin jurusan-jurusan tertentu portofolio yang yang buat melampirkan portofolio. portofolio. Nah Pak, itu kan saya pribadi kan IPS, jadi nggak Iya. perlu linjur gitu kan. Iya. Nah teman-teman itu banyak dari IPA yang pengen kayak misalnya masuk ke hukum kan harus linjur. Nah itu Iya. apa boleh khususnya dalam SNMPTN ya? Oke. Kalau di edaran yang sudah diedarkan oleh panitia LTMPT itu memang tidak disarankan linjur. Jadi diusahakan IPA ya milih IPA, IPS juga milih IPS. Loh Pak, tapi saya pengen linjur, mau nggak mau pengen pokoknya linjur gitu ya. Banyak kan Kadang Pak yang mau linjur ada, gitu. ada beberapa mau anak yang linjur. kekeh gitu ya. Itu melihat dari track record selama ini di universitas. Contohnya kayak UNER itu memfasilitasi untuk linjur. Jadi misalnya anak IPA pengen ambil hukum di UNER, itu masih difasilitasi oleh UNER. Tapi kalau UB itu tidak diperbolehkan, bahkan haram hukumnya untuk linjur, gitu ya, Pak, tidak menerima. Jadi kebanyakan UB itu IPS ya milih sosum, kalau saintek itu kalau IPA milih saintek, jadi tidak bisa linjur seperti itu. Untuk sekedar informasi juga, kalau misalnya pengen milih jurusan itu silakan dilihat di websitenya LTMPT, itu sudah ada dari tahun ke tahun jumlah yang diterima di universitas tersebut, baik dari IPA, IPS atau dari MA atau madrasah aliyah, itu juga ada semua. Berapa prosentasenya sudah ada semua. Jadi silakan dilihat di websitenya LTMPT, sudah lengkap. Banyak cari informasi juga ya. Iya. Nah, kan VS dari tadi kita udah ngobrol banyak nih tentang jalur-jalur masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, sekarang aku mau pamit undur diri dulu. Tapi sebelumnya, boleh Pak Agus mungkin mau menyampaikan 1-2 patah kata buat menyemangati kawan VS yang mungkin sekarang ini masih sedang berjuang nih buat masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, pesan saya untuk anak-anak semua, SNMPTN itu bukan satu-satunya jalur masuk ke perguruan tinggi negeri. Masih banyak jalur perguruan tinggi negeri selain SNMPTN. Jadi silahkan dimanfaatkan
sebaik-baiknya. Termasuk mungkin bagi kalian yang merasa ekonominya kurang, jangan patah semangat untuk tidak kuliah. Kalau pengen ada niatan untuk kuliah, silahkan kuliah, bisa lewat nanti bisa dibantu di KIP kuliah seperti itu. Jadi tetap semangat, jangan sampai patah arang. Jadi buat kawan VOS sekarang tetap semangat. Dan aku sudah pamit, sampai jumpa.